Selamat pagi Bapak Saudara sekalian, selamat bersaat teduh. Saat ini Bapak Saudara sekalian, kita diperhadapkan dengan situasi fotokopi seperti apa yang terjadi di India. Apa yang terjadi di India pada akhirnya terjadi juga di sini. Banyak suara-suara di medsos yang meruntuhkan kesadaran sosial masyarakatnya. Bahkan pada saat itu seolah-olah kita diperhadapkan dengan situasi bahwa Tuhan itu tidak ada, atau memang harus takut dengan Tuhan. Memang takut dengan Tuhan itu wajar. Tapi yang jelas Bapak Saudara sekalian, para pemberita-pemberita agama menunjukkan seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertahan hidup. Bagaimana mereka memaksa umatnya untuk tetap datang ke rumah-rumah ibadah dengan alasan lebih takut kepada Tuhan daripada penyakit. Itulah yang dihembuskan dan itulah yang menjadi meruntuhkan kesadaran sosial masyarakatnya. Hal di atas kenyataannya merusak waktu di India. Sehingga tanpa sadar di India orang-orang pada berlomba-lomba menghancurkan dewa mereka atau menghancurkan Tuhan mereka. Bukankah saat ini juga kita mengalami suatu dilema yang begitu luar biasa sehingga kita seolah-olah bingung bagaimana kita menghindari. Padahal Bapak Saudara sekalian, secara human rights atau kemanusiaan, bagaimanapun manusia berhak untuk berusaha menjaga umurnya ketika kematian akan datang. Walaupun mati itu pasti, tapi bagaimana kita menghadapi mati itu pasti? Padahal kalau kita renungkan sebelumnya, manusia selalu punya idol. Selama ini memberhalakan olahraga, stadion pada kosong. Kalau memberhalakan uang, sekarang ekonomi runtuh total, bukannya runtuh lagi. Hancur. Yang memberhalakan pekerjaan sekarang tidak bisa bekerja. Yang memberhalakan pergaulan sekarang tidak bisa bertemu teman-teman kan. Yang memberhalakan pengetahuan atau kepintaran, sekolah-sekolah dan kampus-kampus sekarang tutup. Yang memberhalakan makan minum, kafe, semua ditutup. Resto pun ditutup. Yang memberhalakan pesta, sekarang kumpul-kumpul dilarang. Ada penjagaan ketat. Yang memberhalakan bentuk tubuh, salon-salon, sekarang banyak ditutup. Kemudian gym pun harus ditutup juga. Yang memberhalakan pelayanan dan gedung gereja yang begitu megah, sekarang ibadahnya online. Kalau seperti ini gimana? Memang mati itu pasti. Tapi pertanyaan yang jelas, kenapa kita mati itu pasti? Nah, bagaimana kita mengisi kematian itu? Apakah kita di luar Tuhan atau di dalam Tuhan? Itu pertanyaan yang penting. Supaya kita bisa punya kekuatan dan ketenangan. Yang jelas Bapak Saudara sekalian, pagi ini saya mengajak kita akan buka di dalam Filipi 1 ayat 2 mengatakan, karena begitu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Cukup aneh kan ayat ini? Tapi yang jelas, yang kita harus perhatikan ayat ini adalah, kalau dalam bahasa Indonesia ada objek dan subjek. Dalam bahasa kita juga mengenal objek dan subjek, di mana subjek itu mempengaruhi objek. Jadi Bapak Saudara sekalian, untuk membaca kitab ini atau ayat ini, Kristus harus menjadi subjeknya atau sumber utamanya. Dan yang menjadi predikatnya adalah keuntungan. Apa hubungannya Kristus dengan keuntungan? Dan apa untungnya kalau memiliki Kristus? Jadi Bapak Saudara sekalian, maksud dari ayat ini jelas mengatakan bukan hidup nempel tanpa hubungan baik dengan Tuhan, tapi tanpa mengenal pribadi dan karya Kristus. Pada saat mati, Tuhan pasti bertanggung jawab. Pertanyaannya, apa bedanya dengan pepatah mengatakan muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga? Saya rasa paralelismenya atau kesepadanannya kelihatan mirip. Tapi yang dimaksud dari hal ini adalah, yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian harus perhatikan yang menonjol dari ayat ini, frasanya adalah Kristus adalah keuntungan. Jadi, kalau kita bicara subjeknya Kristus adalah keuntungan. Objeknya adalah keuntungan. Kalau saudara mau dapat keuntungan, dapatkan dari Kristus. Justru Kristuslah sumber daripada keuntungan itu. Yang masuk surga, kita mati pun kita tenang. Itu pertanyaan besar. Kalau saya sebut, what happened? Aya naon? Saudara sama saya, supaya jelasnya lagi, kita akan lihat di dalam ayatnya yang ke-20, mengatakan demikian. Sebab yang kurindukan dan kuharapkan ialah aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian sekarang Kristus yang nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik hidup maupun mati. Filipi 1 ayat 20 mengatakan dengan jelas. Jadi sosial kesimpulannya, jika kita hidup untuk diri sendiri di luar Tuhan, pertanyaannya, hidup model apa? Karena yang jelas hidup model apa itu akan kita bertanya kepada diri kita kalau kita hidup di luar Tuhan. Yaitu kita tidak akan mendapat berkat, kita tidak punya ketenangan, kita juga tidak punya kemana arah hidup kita setelah mati. Pada saat David Bowie mati, sebelum mati David Bowie membuat video. Videonya mengatakan bahwa saya hidup sekali, sebelum saya mati, apa yang saya senangi, saya pakai semua. Dia pakai narkoba, dia minum, dia undang, dia senang, dia undang semua. Pada saat dia mati, dia cuma bilang, saya nggak tahu kemana.
Kalau kita orang Kristen, inilah yang dinamakan kestabilan iman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bilang Kristus adalah keuntungan, berarti hidup dan mati kita di tangan Kristus. Hidup dan mati kita adalah Kristus. Kestabilan iman, orang percaya mengikat Kristus, yakni tidak terbuai oleh kehidupan sekarang, sekaligus tidak dihantui oleh misteri kematian di depannya. Kalau saya mau ulangi, inilah kestabilan iman orang yang mengikut Kristus, yaitu tidak terbuai oleh kehidupan sekarang dan sekaligus tidak dihantui oleh misteri kematian yang akan ada di depannya. Dalam Roma 14 ayat 8 mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan, dan kita adalah milik Tuhan. Bapak Saudara sekalian, kondisi sekarang sangat mencekam, berarti ancaman kematian di depan kita. Pertanyaannya, emang kita mati? Kalau kita mati sudah siap belum? Jadi Bapak Saudara sekalian, justru ancaman atau hoak atau membuat masyarakat di medsos ini begitu tidak menentu, menimbulkan ketakutan, setara dengan malapetaka yang mengerikan. Pada saat ini kestabilan iman yang dimiliki oleh kita orang percaya, inilah membuktikan bahwa kita adalah dimiliki oleh Kristus. Kenapa? Karena kita mau mengenal Kristus, bukan hanya karakter atau pribadi Yesus, tapi karyanya. Artinya apa? Pada saat dia mau menyelamatkan kita, dia harus melewati jalan salib. Artinya kita juga melewati jalan salib. Kalau kita ikut Kristus, Allah mengatakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Artinya Bapak Saudara sekalian, kalau kita bisa berbicara, saya mau ikut Yesus, artinya kita mau mengenal Yesus. Bukan hanya dari segi pribadinya, tapi kita juga mengenal karyanya yang begitu besar. Menyelamatkan kita. Mau mati di kayu salib. Buat siapa? Buat kita. Demi apa? Supaya Kristus adalah keuntungan. Jadi Bapak Saudara sekalian, pada saat kita dilanda ancaman kematian secara jasmani yang kita akan hadapi ke depan. Sekarang kita lihat garansi Yesus mengatakan sama kita sangat luar biasa dan pasti yang tidak dapat dibeli oleh uang, harta, dan apapun. Kita akan buka di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini? Itulah yang menjadi kekuatan buat kita. Itulah yang menjadi hal yang luar biasa. Di dalam hidup ada pangkal, ada ujung. Tapi Yesus adalah Alfa dan Omega. Dialah awal dan akhir. Artinya kehidupan kita diawali oleh Kristus, dan kita pun mati karena Kristus. Itulah Bapak Saudara kita lihat. Dan kalau kita bertanya, bagaimana kita hidup menentukan bagaimana kita mati. Dan bagaimana kita mati mencerminkan bagaimana kita hidup. Itulah Bapak Saudara sekalian, garansi dari Tuhan dan pertanyaan yang penting buat kita, supaya kita punya iman dan kestabilan yang jelas. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan begitu luar biasa. Kami percaya roh Tuhan begitu ajaib. Memenuhi tempat ini membuat kami tidak takut bahaya. Tidak takut bermacam hal. Karena kami tahu pada saat kami hidup, kami tahu kepada siapa kami berbakti kepada Engkau. Dan pada saat kami mati pun, di mana tempatnya kami bisa tahu. Kami percaya kuasa Engkau tidak berubah. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya!